Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk laknatullah yang akan menggoda manusia agar memilih jalan menuju neraka. Sejak baru lahir hingga manusia menuju ajal, tidak akan pernah lepas dari godaannya iblis. Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Banyak manusia berpikir, jika demikian jahat iblis tersebut, mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Tetapi Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi berharap ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi yang dialami dunia tanpa iblis dan setan? Berikut ini penjelasannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan penuh untuk menundukkan kalangan manusia, jin dan hewan. Bahkan setan-setan kala itu menjadi pekerjaannya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir serta bahan bangunan lainnya untuk membangun bangunan-bangunan megah. Namun meski dengan kekayaan dan kekuasaan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman mencari makan dan rezeki yang diperoleh dengan berjualan tas di pasar. Padahal di dapur sang raja setiap hari selalu dimasakkan 4.000 unta, 5.000 sapi dan 6.000 kambing. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah agar diperbolehkan memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan kepadaku manusia, jin, binatang buas dan burung-burung dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya sehingga manusia tidak berbuat dosa dan bermaksiat lagi. Namun, permintaan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika iblis ditangkap ataupun dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam tetap memohon, Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Lalu Allah pun berfirman, jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman berkata, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Lalu apa yang terjadi? Keesokan harinya Nabi Sulaiman mengutus pekerjaannya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar, ada hal yang tidak biasanya terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerjaannya lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bertanya, apa yang telah terjadi? Pekerjaannya menjawab, kami tidak tahu. Pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Pada hari berikutnya anak buah Nabi Sulaiman kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun hal yang sama kembali terjadi. Pasar kosong dan tidak berpenghuni. Ternyata setelah dicari tahu, manusia banyak memilih menutup pasar karena mereka pergi ke masjid dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa mempedulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat sang nabi keheranan. Apa yang sedang terjadi, pikirnya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada Allah perihal ini. Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah, Nabi Sulaiman kemudian melepaskan iblis dan bala tentaranya. Dan benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali semangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Jadi jangan pernah berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah, meski kita anggap tidak berguna sekalipun, karena Allah lah yang maha tahu apa yang Dia ciptakan. Dan inilah alasan kenapa Nabi Sulaiman tangkap iblis dan langsung ditegur oleh Allah. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.